Hello, let me introduce myself first. My name is Najwa Ulisarifa from 10 Social 1. In this video, I want to show all of you about forests and traps in Central Kalimantan. Before that, we must know what an ecosystem is. Ecosystem is a community of living things in their natural habitat plus environmental abiotic factor. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan manusia dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Okay, let's go to the video. Terlihat sepanjang jalan menuju desa Sebabi, pohon kelapa sawit membentang sepanjang jalan. Kelapa sawit merupakan tumbuhan industri sebagai bahan baku penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar. Kelapa sawit ini memiliki peranan yang penting dalam industri minyak, yaitu dapat menggantikan kelapa sebagai sumber bahan bakunya. Perkebunannya menghasilkan keuntungan besar sehingga banyak hutan dan perkebunan lama dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Indonesia adalah penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Dilihat di video, tanah sekitaran pohon kelapa sawit ini terlihat sangat kering. Apakah benar kelapa sawit adalah tanaman yang rakus air sehingga dapat menyebabkan menurunnya suplai air? Dilansir dari Voperta ipb.ac.id, secara logika untuk melihat apakah tanaman rakus air atau tidak tentu dengan melihat seberapa banyak air dibutuhkan oleh suatu tanaman untuk tumbuh dan berproduksi secara normal yang disebut sebagai kebutuhan air konsumtif tanaman. Apakah tanaman kelapa sawit merupakan golongan tanaman dengan nilai evapotranspirasi tinggi? Penelitian menunjukkan bahwa tanaman kelapa sawit merupakan tanaman yang tidak rakus air dibandingkan dengan tanaman lain. Lebih nyata jika tolak ukur yang digunakan adalah efisiensi penggunaan air. Lalu, kenapa kelapa sawit yang sebenarnya hemat air dituding telah menyebabkan lingkungan krisis air bagi lingkungan dan sekitarnya? Kelapa sawit termasuk tanaman yang mempunyai perakaran yang tergolong dangkal atau akar serabut, sehingga mudah mengalami cekaman kekeringan. Hal ini menyebabkan tanaman kelapa sawit membutuhkan curah hujan yang merata sepanjang tahun agar dapat berproduksi secara maksimum. Mayoritas penduduk yang menempati desa Sebabi ini bersuku Dayak. Dayak adalah nama penduduk asli Pulau Borneo yang saat ini masih banyak tinggal di pedalaman Kalimantan. Suku asli Dayak mempunyai budaya maritim atau bahari karena nama mereka banyak mempunyai arti dan berhubungan dengan sungai. Arti dari kata Dayak itu sendiri masih bisa diperdebatkan. Dayak berarti manusia, sementara banyak lainnya mengatakan bahwa kata itu berarti pedalaman. Bahwa orang-orang Iban menggunakan istilah Dayak dengan arti manusia, sementara orang-orang Tunjung dan Benuak mengartikannya sebagai hulu sungai. Jika kita mempause video, akan terlihat patung yang dipasang di depan rumah penduduk. Patung ini dinamakan patung Sapundu. Patung Sapundu dianggap sebagai bentuk penghormatan dan bukti kasih kepada para leluhur dan dipercaya memiliki kekuatan mistis. Sapundu merupakan media yang harus selalu ada pada setiap pelaksanaan upacara tiwah. Patung ini biasa dipasang di tempat pelaksanaan upacara tiwah dengan sebelumnya melakukan sebuah ritual khusus terlebih dahulu untuk memasangnya. Bentuk sapundu adalah berupa sebuah tiang berukir yang pada bagian atasnya dibentuk menyerupai manusia.
Biasanya, patung yang ada pada bagian atas sapundu dibuat menuruti jenis kelamin dari leluhur yang akan ditiwahkan. Apabila jenis kelamin perempuan, maka patung akan dibuat dengan motif patung perempuan. Begitu juga sebaliknya. Pada umumnya, ukiran yang ada pada sapundu menyiratkan makna tentang kehidupan manusia. Berbeda dari desa sebelumnya, tanah yang terdapat pada desa Kandan ini termasuk jenis tanah laterit atau tanah merah. Tanah laterit adalah jenis tanah tidak subur yang tadinya subur dan kaya akan unsur hara, tetapi unsur hara tersebut hilang karena larut dibawa oleh air hujan yang tinggi. Laterit merupakan tanah yang kaya akan sesquioksida dan telah mengalami pelapukan yang lanjut. Tanah mineral ini miskin akan mineral-mineral dan mudah lapuk serta kandungan mineral resisten yang sangat tinggi. Penyebaran tanah ini di Indonesia diperkirakan 8.085 juta hektar yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Jawa. Karena tanah ini merupakan tanah mineral yang kaya akan sesquioksida, maka tanah ini mempunyai muatan positif dan didominasi oleh liat aktivasi rendah. Quran Surah Ar-Rum ayat 41 berbunyi, "Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar." Kandungan dari surah ini adalah informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasannya terjadi kerusakan di daratan dan di lautan adalah akibat ulah tangan manusia. Perbuatan jelek itu bersifat merusak dan akan kembali kepada yang melakukannya. Semua musibah pada hakikatnya adalah peringatan dari Allah agar manusia kembali ke jalan yang benar. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Ada beberapa poin-poin isi pokok dari Quran Surah As-Sad ayat 27 ini. Yang pertama, bahwa langit dan bumi adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan langit juga bumi secara sia-sia, ada hikmah atau ada pelajaran di baliknya. Yang ketiga, anggapan bahwa bumi dan langit diciptakan tanpa hikmah ini datangnya dari orang kafir. Dan yang terakhir, orang kafir ini akan mendapatkan siksa pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, we as human must be careful and protect nature. This earth nature must be carried out properly in the sense of utilizing nature as needed and maintaining the balance of surrounding ecosystem so that no one is harmed. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baby, now I need the loving from you. Will you still love me as I'm getting lonely and old? And when you are away, I sometimes shiver and cold. It is hard to define you, but you're worth more than gold. When everything is told. Waiting at the doorstep, finally home. I've been gone for too long.